Mila kula kandha, ma India iki giayan duwe Taj Mahal, duwe mahal siji bangga. Indonesia iki lho, bensin mahal, solar mahal, pertalit mahal, cabai mahal, minyak goreng mahal. Mahale luwih akeh tinimbang India tak kandhani. Ora masalah larang, sing penting iso tuku. Karena trennya semuanya naik kecuali celana turun. Sing bojone ra melu ya, engko bojomu kandhanono supaya anakmu pinter kaya Imam Syafi'i. Amin. Ya, sing rong duwe bojo ya berharap sajalah. Mudah-mudahan kamu tidak jomblo selamanya. Yang perlu kamu ingat adalah kalau kamu dibully dasar kamu jomblo, kamu jawab sorry saya jomblo bukan karena saya nggak laku, tapi karena memang nggak ada yang mau. Sawaun kana waduh ae. Santai. Insya Allah berjodoh. Jodoh akan datang pada waktunya. Waktunya kapan? Ya ditunggu saja. Kapan-kapan akan datang satu saat kamu akan dipertemukan dengan orang yang tepat, yang kedatangannya untuk menetap bukan karena nafsu sesaat. Makanya gak usah pacaran. Sorry, kalau kamu mencintainya, pilih satu di antara dua, halalkan atau tinggalkan. Saya dulu kuliah nggak pernah pacaran. Kenapa? Saya dulu jomblo bukan karena saya nggak laku, tapi karena terlalu indah untuk dimiliki. Malah selebau kurang. Ada dua kuncinya Bapak Ibu. Tolong para suami yang istrinya tidak berangkat, Anda sampaikan kepada istri-istrimu. Istrimu kok istri-istrimu. Loh, tapi ayat Al-Quran itu semuanya wala azwajihim loh Pak. Semuanya jamak loh. Atas istri-istrimu. Makanya kita itu sebagai orang NU alirannya dua. Aswaja sama azwajah. Azwajah. Tapi tolong laki-laki hati-hati sama perempuan. Itulah alasan kenapa setiap kalimat nafsu di depannya selalu dimulai dengan kalimat hawa. Hawa nafsu. Pertanyaannya kenapa setiap nafsu dimulai dengan hawa? Karena yang bisa membuat nafsu dan emosi hanya hawa. Maka hati-hati dengan hawa. Perempuan itu karakternya satu, kalau disakiti nggak pernah lupa, kalau menyakiti nggak pernah ingat. Itulah perempuan. Makanya kemarin saya ditanya sama Pak Kabak Intelkam Ahmad Doviri, Gus gimana dengan polisi hari ini? Oh bagus, tapi sorry saya tidak cinta, saya tidak suka dengan polisi, sukanya polwan. Pak polisi lanang nih ada gitu. Oh, Kapolseknya polwan. Halo Bu, lemune. Hati-hati, wong wedok kira ndek pangkat yang gaya, apa meneh duwe pangkat tak kandhani. Makasih Bu Kapolsek. Semoga Bu Kapolsek panjang umur. Orang sedunia mati, Bu Kapolsek hidup sendiri. Amin. Apa dua hal itu? Yang pertama, wahai Imam Malik, kenapa Imam Syafi'i pinter? Yang pertama, setiap kali saya menyusui Imam Syafi'i, terlebih dahulu saya mulai dengan mengambil air wudhu. Tidak pernah aku memulai satu aktivitas pun kecuali dengan terlebih dahulu berwudhu. Ibu punya anak, anaknya nangis mau disusui, wudhu. Wudhu apa betul? Ada. Nembe nyambel terasi, anaknya nangis, oe, langsung disaut, nyoh. Niku umpama anak iso mau ngomong, mesti anaknya bengok, Bu, susumu mambu terasi. Ini persoalan. Padahal anak ini kurang mungkin mati mergo telat nyusu, niku mboten mungkin. Wudu coba. Kemudian yang kedua apa? Wahai Imam Malik, kenapa Syafi'i pinter? Karena dulu ketika Syafi'i bayi, saya berikan kepadanya susu eksklusif ASI selama 2 tahun. Wal walidatu yurdina auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimmar radhaah. Ayat ini harusnya dipahami oleh ibu-ibu. Nyusoni anak niku 2 tahun yu.
menggunakan ASI. Coba hari ini kita lihat, begitu gampangnya ibu meremehkan ASI untuk anaknya. Usia baru 3-5 bulan sudah diganti dengan susu kaleng. Padahal susu kaleng itu susu sapi. Alasannya macam-macam. Rametulah, ngerangkailah, selak ditinggal nengdilah, megawelah. Padahal alasannya bukan itu. Apa yang sebenarnya? Selak gantian karo bapak nih. Anak 3 bulan diganti susu kaleng. Mbok neneng di senam. Ya Allah. Tim penggerak PKK senam, instrukturnya wong lanang. Ya Allah, ibu-ibune satu doang. Ora pantes yu, ora pantes. Waktu nyusoni anak arisan sok sosialita. Ternyata BPJS, budget pas-pasan jiwa sosialita. Kalau di Jakarta paling banyak BPJS, barisan para janda sosialita. Karena kebetulan Gus Miftah juga BPJS, buruan para janda sosialita. Kan aku ganteng. Nah, ini kewajiban. Boleh kamu tambahin susu kaleng, tapi jangan tinggalkan ASI. Piye-piye ASI ku nyuwun sewu, piye-piye susu kaleng niku susu sapi. Mula begitu gede dadi banser krungu adzan subuh, sholatu khairum minan naum. Jawabane emoh. Mergo anake sapi. Mila banser haram menikah dengan sapi. Kenapa? Karena saudara sesusuan. Pak, anaknya sapi mawon itu sudah tidak mau minum air susunya ibunya. Artinya apa? Anaknya sapi itu sudah tidak mau minum susu mbok nih, malah dijukuk menungso diombek kening anake. Allah itu punya takaran. Kenapa harus menggunakan ASI? Karena bagaimanapun ASI lebih bagus dibandingkan susu sapi. Bagaimanapun ASI itu praktis, ekonomis, demokratis, dan dilindungi badan hukum. ASI itu praktis, Bu, bisa dibawa kemana-mana. Koning sawah iso, koning pasar oke, tinggi pengajian ASI itu ekonomis, maksudnya kemasannya nggak gampang pecah. Milorono kok ASI penyok, nurano. Satu-satunya tokoh wayang yang tidak minum ASI siapa, Pak? Sinten, Pak? Tokoh wayang yang tidak minum susu mbok ini siapa? Siapa? Ora, buta cakil. Lah sampai nyusune mbok ini remuk susune edan kok. Ngene cangkem ya ada. ASI itu demokratis. Maksudnya iso tinggo anak, iso tinggo bapak nih. Dan yang paling jelas ASI itu dilindungi badan hukum BH. Kenapa ASI dilindungi badan hukum? Supaya tidak gampang disentuh oleh orang lain. Makanya kenapa susune sapi gampang dicekel uang? Karena susune sapi tidak dilindungi badan hukum. Kan rana sapi behanan. Nah, saya ingin menempatkan seorang ibu ini menjadi awal mula menjadikan bangsa ini besar. Berarti apa? Berangkat dari ibu yang baik. Perempuan dimuliakan dalam Islam. Saya ingat betul, akhir tahun kemarin saya membuat kajian di Bali. Saya istirahat di Pantai Kuta. Ketemu dengan bule Australia yang sedang sumur, susunya dijemur. Lo ngerti dewe Bali, Pak, itu loh. Untungnya saya pakai kacamata hitam sehingga saya melotot tidak ketahuan. Belum menembok cerewet, buka kacamata nih. Sorry, tidak akan pernah saya buka.
karena mataku terlalu indah untuk dinikmati. Saya pakai kacamata tak copot li, rondo pingsan tak ada nih. Bule ini Pak datang ke saya, kebetulan dia followers, karena dulu saya pernah mengislamkan satu bule dari Australia, namanya Antonio Scott Dory. Mbak-mbak sekitar usia 26 tahun, dia mendatangi saya. Hey, are you Gus Miftah? Yes, me. I will to ask you. Saya ingin bertanya kepada kamu satu hal. Apa? Saya bilang, Gus Miftah, coba Anda jawab. Kenapa agama Islam itu banyak aturannya? Ini nggak boleh, itu nggak boleh, minum khamar nggak boleh, makan babi nggak boleh. Perempuan di penjara, harus pakai jilbab menutup auratnya. Untuk menikmatinya harus dihalalkan menggunakan ijab dan qabul. Anak ini, bule yang tanya sama saya, dia anak yang lahir hasil dari kumpul kebo. Hati-hati, jangan sampai orang Malang kerang alam kumpul kebo. Karena kalau Anda kumpul kebo punya anak namanya gudel. Hati-hati. Anak kebo jenengin apa Pak? Gudel. Ngopi. Mumpung masih panas harus segera dinikmati. Jangan pernah kamu sesali kopimu dingin. Kenapa? Karena ketika hangat tidak pernah kau hargai. Dan ibu-ibu, please belajarlah dari kopi. Tetap menjadi hitam dan pahit, tidak harus menjadi putih dan manis untuk dicintai. Orang kaya raimu. Gayane rai ini wayu padahal. Tapi saya sepakat, ibu-ibu itu nuwun sewu, saya sepakat. Wajah itu harus dirawat, bukan diedit. Wong-wong niku lak posting Pak, ya Allah. Lak ngedit. Gitu loh. Gitu loh. Sorry ya, saya itu tersinggung kalau ada orang ngedit foto cakep-cakep. Kasihan Gus Miftah yang sudah cakep dikira editan. Cantik itu relatif Bu, editing alternatif. Meluang wedok iki kaya kopi gitu. Ingat, cantik itu syaratnya tidak harus putih, tapi harus cewek, betul? Lah mosok brengosen kaya kowe ayu iki lho. Brengosmu kangkang iki lho. Ya Allah. Kaya buntut jaran. Nah. Bapak Ibu, kenapa perempuan diperlakukan seperti itu? Agamamu banyak aturannya katanya. Apa jawaban saya waktu itu Bapak Ibu? Saya jawab begini. Mrs. jenenge lali kula sapa bule. Saya jawab, kamu tanya apa? Kenapa agama Islam banyak aturannya? Iya. Kenapa agama itu banyak aturannya? Jawabannya adalah karena manusia banyak maunya. Maka kemauan-kemauan manusia harus diatur supaya nggak kebablasan. Makanya mohon maaf Bapak Ibu, nggak ada hidup yang tanpa aturan. Polisi loh, duwe kuasa, duwe senjata, tetap ono aturan. Makanya walaupun bintang 2 melakukan kriminalitas tetap dipenjara jadi tersangka. Betul? Tetap ada aturan. Maka kemarin saya bilang, saya baru ketemu sama Pak As SDM Bang Wahyu Widada. Gimana Gus? Saya bilang, masyarakat ini tidak fair, saya bilang. Kenapa Gus? Ada anaknya polisi berangkat sekolah, dibengoi, sambo. Kesalahan sambo itu kesalahan personal, bukan polisi secara kelembagaan. Artinya apa? Kalau kemudian ada buka polsek kayak gini, kamu teriak sambo, Anda tidak fair. Tidak semua polisi kelakuannya kayak sambo, itu oknum. Tapi juga saya minta sama polisi, nopo Gus? Kemarin polisi mengawasi masyarakat. Yang perlu polisi ingat, hari ini masyarakat mengawasi polisi, betul? Makanya saya bilang, hari ini posisinya polisi jujur saja, masyarakat belum tentu percaya, apalagi kalau bohong. Betul? Makanya saya minta kawan-kawan polisi jujur. Ingat, jujur itu ada 2, jujur ayam sama jujur kacang hijau. Apa? Salah. Bubur itu yang untuk manah itu namanya bubur. Busur itu yang untuk tidur namanya busur. Kasur itu yang untuk wedaan namanya kasur. Sangel. Kok keting aku. Piye to iki ini?
Untung piye to ki, jajal ngomong hooh tenan. Anak buah Samsudin mesti mengane. Agama didesain dengan banyak aturan karena manusia terlalu banyak mau, maka diatur li. Kenapa perempuan disuruh pakai jilbab? Dia tanya, saya bilang, hey miss, you know Queen Elizabeth? Yes I see. Saya tahu, dia bilang. Kamu tahu nggak Queen Elizabeth rajanya Inggris, ratunya Inggris, perempuan yang dianggap mulia, tidak semua orang bisa mendekatinya, jangankan salaman, nyedak lo raiso. Bagi kami umat Islam, mohon maaf, perempuan jauh lebih mulia dibandingkan Ratu Elizabeth. Maka perempuan itu suci seperti sajadah. Artinya apa? Karena di atasnya lah laki-laki bisa beribadah. Loh kok nyata nih Pak? Perempuan itu suci. Maka kemudian apa? Salah satu tujuan Islam hadir untuk memuliakan perempuan Pak. Dulu zaman jahiliyah perempuan rono ajine Bu. Begitu bayi lahir didelok titit apa tutut. Titit selamat, tutut pateni. Apa yang membedakan dengan zaman Fir'aun? Kalau zaman Fir'aun yang dibunuh bayi laki-laki karena berpotensi menyaingi kekuasaan Fir'aun. Sementara zaman jahiliyah yang dibunuh bayi perempuan karena dianggap memalukan dan boros. Saya mau tanya sama bapak-bapak, kalau ada orang mati laki-laki sama perempuan, kain kafannya lebih tebal laki-laki apa perempuan? Itulah perempuan, sudah mati saja masih boros. Loh, nyatane to yuk boros. Coba pengajian, kira-kira boros wong lanang apa boros wong wedok? Wedok. Satu laki-laki kayak bapak iki nyuwun sewu, paling sarungan siji, baju koko, kopiah, paling ora nganggo sempak. Ra ketok itu. Jajal wong wedok deloken nggih, Masya Allah, alis ketok dawa lukisan, rai ketok kandel yo wedaan, irung ketok mancung yo suntian, untu ketok rapi yo kawatan, bodi ketok dhuwur yo sandal jinjitan, susu ketok gede yo mergo ganjelan. Ngono gaweane bengak-bengok wong lanang tukang ngapusi, sing ngapusi ki raimu kuwi lho tak kandhani. Tapi apapun itu mereka suci, diangkat derajatnya oleh Allah. Maka saya bilang, wong wedok ki ragate larang li. Ingat, jatuh cinta pakai perasaan, merawatnya pakai penghasilan. Lah. Betul Bu? Makanya nggak ada istilah cewek matre, yang ada cowok kere. Ingat para cowok, perempuan benci tipe laki-laki dengan 3 hal. 1, omong kosong. 2, otak kosong. 3, dompet kosong. Santai Pak, masih awal, perempuan kita muliakan. Malam dikit mereka kita bantai bersama-sama. Kemarin saya ditanya sama istrinya Deddy Corbuzier, bro, ada nggak kriteria suami jahat? Oh ada. Siapa itu suami jahat? Suami yang mampu beli rokok untuk dirinya, tetapi tidak mampu beli skincare untuk istrinya. Nggak apa-apa, suruh tepuk tangan dulu, santai saja. Ingat, banyak nyamuk mati karena tepuk tangan, oke? Okay? Ayo, ini didesain, Islam didesain untuk memuliakan perempuan. Dulu bayi lahir perempuan dibunuh, begitu Islam hadir, perempuan dimuliakan. Coba Anda lihat, begitu perempuan hadir, Kanjeng Nabi mengatakan al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu terletak di bawah kaki ibu. Saya selesai syuting di Jakarta, saya pulang sama anak saya umur 5 tahun. Anak saya nomor 2, Mufti Nabil Ulayya Mekka Maulana Habibur Rahman. Kenapa Bu? Terlalu panjang. Anak-anakku dewe, sing jenengi aku dewe, sing kelon yo aku dewe. Kok cangkemmu melu repot ki ngopo iki? Iki anakku lahir yo ora nyumbang cerewet. Anak saya 5 tahun Bu, tanya sama saya begini,
Abah, apa nak? Saya mau tanya sama Abah. Tanya apa? Tadi Abah di TV ngaji apa? Surga itu terletak di bawah kaki ibu. Anak saya tanya, Abah, kenapa surga terletak di bawah kaki ibu? Cah umur 5 tahun, mau mendas. Aku menang. Anak saya tanya lagi, Bah, kenapa surga terletak di bawah kaki ibu? Saya diam. Akhirnya anak saya ngomong, Kiai viral Raison jawab. Kok cangkemnya atos sih aku? Kamu tanya apa nak? Abah, kenapa surga itu terletak di bawah kaki ibu? Akhirnya saya jawab, Bansun. Apa jawaban saya? Iya nak, surga itu terletak di bawah kaki ibu. Kenapa? Karena kalau di antara dua kaki ibu, surganya bapak. Aku yang ngono ta? Anakku jawab, oh alah pantes. Kemarin ibu jalannya pelan-pelan. Lah ngopo nak? Takut surganya rusak. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Aku mungkin nggak ngerti lah sih kayak pengajian tim menggerak PKK. Sumpah, Pak pikir pengajian opo kayak aku. Karena kemarin saya diminta pas pengajian luncur Arema Malang mau Liga Indonesia itu, ayo Gus pengajian. Delala saya masih nggak bisa. Malah saya itu PKK. Rezeki. Jadi nyuwun sewu. Islam ini didesain untuk memuliakan perempuan. Derajat perempuan 3 kali lipat dibandingkan laki-laki. Maka saya pernah khutbah di satu masjid, saya bilang, hormati ibumu, ibumu, bapakmu. Pulang Jumatan anak saya nomor pertama, Bah, yang dihormati siapa? Ibu, bapak. Anak saya tanya, bapaknya berapa dek? 1, ibunya 3. Berarti bapak 1, istrinya 3. Udah, kamu sana pulang bilang sama bunda. Sampai rumah anak saya bilang, Bunda, kata abah tadi bapak 1, ibunya 3. Kenapa kok abah ibunya cuma 1? Istri saya sedang potong-potong terong bilang, nah ini namanya apa? Terong. Jumlahnya berapa? 1. Istri saya tanya sama anak saya, Dek, kalau terong 1 mau dimakan orang 3 caranya gimana? Ya dipotong-potong bunda. Kono ngomong bapakmu, aku linu manukku pak, remuk aku. Peng pisanin jarem 7 dino bro. Apa meneh peng telu. Tapi alhamdulillah buka posek, istri saya mau di madu. Abah saya siap di madu, alhamdulillah. Syaratnya asalkan abah mau diracun matamu. Serampung. Bapak-bapak kalau tanya madu, tanya sama saya. Madu asli atau palsu saya bisa membedakan dengan baik, Pak. Madu taruh di atas meja, dirubung semut palsu. Berarti mengandung gula. Madu ditaruh di botol, digoyang-goyang, dia goyang palsu, berarti mengandung air. Madu bawa pulang, istri marah, asli. Ramar saya jajalan, Pak. Nanti keruwes laimu gitu. Wedoknya dilawan. Maka saya meyakini perempuan itu jauh lebih kuat dibandingkan laki-laki. Buktinya apa? Seorang laki-laki berani menghadapi ribuan ekor lebah untuk membawa sebotol madu. Tapi seorang laki-laki tidak berani menghadapi seorang istri untuk membawa seorang madu. Betul? Kerawus lah ini, Pak. Ya segini weh, tak bungaki ibu-ibu, Bu. Dalam Al-Quran itu ada 4 macam keluarga. Ibu-ibu ndau kira-kira pilih yang mana? Ini dalam Al-Quran disebutkan dengan jelas. Yang pertama, tipe keluarga Nabi Nuh. Ciri-cirinya apa Pak? Suaminya soleh, istrinya nakal. Nabi Nuh. Yang kedua, tipe keluarga Fir'aun. Ciri-cirinya suaminya nakal, istrinya solehah. Siti Asyah kan solehah. Yang ketiga, tipe keluarga Abu Lahab. Suaminya nakal, istrinya nakal. Dan yang keempat, tipe keluarga Ibrahim. Suaminya soleh, istrinya solehah. Ibu-ibu Sekar, Dau, mohon maaf, Anda kira-kira pilih yang mana? Tipe keluarga Nuh, Fir'aun, Abu Lahab, apa Ibrahim? Subhanallah walhamdulillah, Ibrahim. Dan Anda tahu Ibrahim istrinya 2. Mudarrawe. Kata buka posek, ras itu Ibrahim, Fir'aun yo rapopo.
Ya Allah. Kau keting aku. Derajat perempuan didesain sedemikian rupa, yang dulunya dihinakan dimuliakan. Ayo coba kita lihat, surga terletak di bawah kaki ibu. Yang berhak menerima mas kawin seorang ibu, betul bu? Perempuan. Seneng gak bu menerima mas kawin? Senang. Tapi ada satu mas kawin yang paling dibenci oleh perempuan. Apa? Mas kawin lagi. Ya. Bapak tahu dulu mas kawin saya nikah apa pak? Nabi Muhammad mas kawinnya 20 ekor unta. Gus Miftah ketika menikahi istrinya 20 ekor tengu. Aku biar kira kuadrat ya pak. Sebenarnya mbah saya itu kaya 7 turunan. Persoalannya saya keturunan nomor 8. Bisa entek. Makanya kenapa kemudian banyak hadis yang berkaitan dengan perempuan. Ada kitab namanya Adabul Mar'atus Solehah. Ada kitab namanya Akhlakun Nisa. Ada kitab namanya Risalatul Mahid. Semuanya berbicara perempuan. Sampai ayat Al-Quran ada surat namanya An-Nisa, gak ada Ar-Rijal. Sapi loh, sapi itu Al-Baqarah, ora Al-Baqar. Hebatnya perempuan. Coba kurang mulia apa le wong lanang wong wedok ini. Maka kenapa kemudian ketika laki-laki ingin mendapatkan perempuan harus melalui akad. Beda kalau bocah bule mau waton salsel. Maka perempuan ingat, cantiknya wajahmu hanya akan menemanimu sampai tanah, tapi cantiknya akhlakmu akan menemanimu sampai jannah. Jogo mila sing gadis-gadis kuwi ngakune muslimah, senengane melumah karo tahu bulat digoreng dadaan cuwilik regane 500-an, mosok nakmu gede rasane nak modal gratisan. Coba nduk, hati-hati wong lanang iki codot. Aku yo hooh. Inilah awakmu rabi golek banser. Jadikanlah banser sebagai prioritas suamimu. Kenapa? Kiai saja dijaga, apalagi hatimu. Wah. Ini ya kuwi jenenge banseran duwe duit. Tapi aku cinta karo banser, pengen nganggo seragam, nganggo latihan, nganggo pendidikan. Ora le, seragam tuku dhewe. Bener le, pengajian mangkat dhisik dhewe, ngatur jamaah ngawal kiai ini. Salah-salah dikeplaki karo komandane. Panitiane lali rokoke. Rungokne kuwi ibu-ibu PKK iki. Ayo, kula ajeng ngaji babagan membangun sebuah generasi. Karena yang mengadakan pengajian malam hari adalah tim penggerak PKK. Kok yang duwe HP dhewe Pak Muni. HP ini cross gaya. Bujang buri kuwi ayo selawatan ra dolanan HP wae. Cakil lemu men ki sapa lagi? Aja lemu-lemu le, ana menelian di rumah sakit, wong lanangku lak wetenge gede biasanya manuke cilik ya. Aja gede-gede wetenge. Wetenge gede dibuka sarunge sini mau kaya pentil lah. Lah, wong lanang iki kaya Gus Miftah ngene iki lho. Lah ini. Wow. Yo selawatan di sini ya, enggak selawatan sarang-sarang. Ngersake lagu nopo? Lagu anyar nopo lagu lawas? Anyar durung dadi. Apa lagu nopo? Joko Tingkir. Ya, enggak apa-apa. Gus Miftah bagaimana pendapatnya lagu Joko Tingkir? Setuju? Ora masalah. Salahnya neng di. Tapi itu menghina Joko Tingkir. Menghinanya di mana? Lah itu Joko Tingkir ngombe dawet loh. Memang zamane Joko Tingkir biyen onone dawet. Zaman biyen kok. Harusnya Anda bersyukur loh, gara-gara muncul lagu Joko Tingkir orang penasaran siapa Joko Tingkir, akhirnya Joko Tingkir menjadi viral. Lah tugas kita menyampaikan bahwa Joko Tingkir itu wali. Oh dia namanya Joko Tingkir, punya guru Sunan Kalijogo, menjadi raja di Pajang, bergelar Sultan Hadiwijoyo. Rampung toh.
Joko Tingkir ngombe dawet kok menghina di mana sing salah ki Joko Tingkir ngombe ciu. Lah kuwi salah. Ngenyek. Lah Joko Tingkir ngombe dawet lah ya ora apa-apa to Joko Tingkir main ngombe dawet, ngombe degan, ngombe kopi mbok yo men. Nggih mboten repot amat. Biasa-biasa aja itu loh. Joko Tingkir ngombe dawet ra tau dikir endase mumet. Ngombe dawet dicampur degan daripada mumet ayo solawatan, daripada mumet ayo solawatan. Lah yo ora apa-apa ngono di masalah. Dolan ning sawah adus ningkat. Ngose. Mungkin rasa terlalu bersemangat, amplopmu nggak jelas. Ngose. Lah kok ngeyel lho. Wong sakmono mbane pemain musik sing paling pelit niku sinten? Biola. Lah kok piye digesek dhewe dirungokke dhewe iki lho. Iyalah. Dolan ning sawah adus ning kali, kayu nangka digawe lemari. Gus minta gagah lan sregep ngaji, oke rondo sing jalodi. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Mantap. Ora pas cok. Lagi ini lagu ini ngalor kono ngidul iki lho. Madake cangkemku. Kowe iki aja original melodine wae kuwi sapa apa niku sing nyekel playere kuwi. Kowe fotokopi kok. Santet meteng kowe. Ngetoke neng ngono. Tak duduk alah. Bocah kok iki lemu kae lemu ya Allah. Jadi manukmu sak senar lele. Wis jan payah bocah-bocah iki. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Salatullah ala toha rasulillah. Salatullah
Banjar jomblo ra iki. Oke. Santai le. Sego liwet lawe jelantah, sego rawon kurang uyah, ampun tanglet kapan kula nikah, pacar mawon kula mboten codot kitab kuning, kitab santri, tahu tempe menu sarapan, ayo kabeh sing sregep ngaji, tak usahlah kelingan mantan, tak usahlah kelingan mantan. Kowe malah nangis. Tuku bawang kleru mrica, kepadut sayang mung dianggep Kota Malang kaline butek sing disayang matane. Wong itu rasa guyu, emangnya kira kena, tak kenake kok. Buah belimbing, buah pisang, raine glowing, kakinya belang-belang. Buah belimbing di atas ketek, raine glowing tungkae. Enggak yang meletek. Oh meletek. Elang ya. Ngerti kan? Sumber Sekar. Desa Sumber Sekar ngundang Gus Miftah, kene ganteng lumayan gagah, tapi sayang senajan gagah, bojone ora nambah-nambah. Saya bukannya nggak berani Bu, tapi saya terlalu menghormati perempuan. Karena saya punya prinsip pasangan terbaik bukan yang datang dengan segala kelebihannya, tetapi yang tidak meninggalkan kita dengan segala kekurangannya. Pertanyaannya kenapa saya ngomong seperti itu? Karena direkam banyak kamera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 yuyu. Bojoku nonton dikerawus ra iku. Tapi mboten Pak, bojo saya itu terlalu setia, maka saya nggak bisa mengkhianatinya. Lu lagi pikir-pikir, pengajianku di Jakarta ini nyuwun sewu, yang saya buat sama Mas Gilang sama Mbak Sandi itu pengajiannya rondo-rondo tak kandani. Wika Salim, Aura Kasih, Selin Evangelista, Nikita Mirzani, yang paling baru idolanya bapak-bapak Malang, Lucinta Luna. Ketoknya wayu kan, ngeruang kok lagu, subhanallah, busine metu, metu pun. Ya Allah, ya Allah. Lah temen iki jenenge napa, Pak? Laura, lanang ura wedok ura. Lah kok takon karo aku. Wong lanang kali wedok itu ada apa bedanya? Ya beda aku. Wong wedok mati jenenge napa? Almarhumah. Lanang mati almarhum, banji mati aluminium. Lebih beda Pak. Wong lanang mati dungane napa Bu? Allahumma gfir lahu. Wong wedok mati Allahumma gfir lah. Lanang hu wedok ha, banci hu ha. Guyu. Tolong diingat sama Banjar, Allah menciptakan manusia Adam dan Hawa, bukan Adam dan Sanusi. Sallu ala Nabi Muhammad. Yes, tangan dan ibu-ibu PKK ini. Monggo tidak buka posek. Lemone. Santai mawon buka posek. Ada teori dalam ilmu kimia yang mengatakan 100 kg di bumi sama dengan 30 kg di Mars. Itu artinya buka posek gak gemuk, hanya salah planet. Hujan? Hujan nih? Oh, hujan? Buka posek hujan? Cie. Pantesan kan mau ngelirik aku terus. Karena kiai ganteng ya. Sorry buka posek, kita beda pemikiran. Kamu mikir saya mikir yang lainnya.
Tapi saya meyakini buka posek ini orang baik, betul? Betul. Maka saya berwasiat kepada orang Malang, tolong buka posek jangan dikubur sebelum mati. Ya. Loh, sebelum mati jangan dikubur toh, Bu. Ya Allah, ya Allah. Mulai mimpi ketemu aku deh enggak. Bapak Ibu, Allah dawuh wonten Al-Qur'an. Wa yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriatan diafan. Hendaklah seseorang merasa khawatir, merasa takut, merasa cemas ketika meninggalkan dzurriah keturunan yang lemah. Coba Anda lihat. Kenapa sampai Al-Qur'an mengingatkan gitu? Berarti kewajiban orang tua untuk mempersiapkan generasi berikutnya. Saya mau ngomong, sifatnya ini motivasi. Mudah-mudahan dari Malang satu saat akan muncul orang-orang yang luar biasa. Amin. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya berpikir begini ya, mendidik sebuah generasi itu saya yakin bukan masalah bisa atau tidak bisa, mau atau tidak mau. Makanya biar kiai ku ngomong ini arah gue, dawuh ini, Miftah, nggih kiai, kowe iki sadurunge duwe bojo, bojomu Fatihah ono, kirim ono Fatihah untuk calon istriku Al-Fatihah. Itu bagian dari mendidik sebuah generasi, Pak. Kita itu sering kirim Fatihah untuk orang mati, tapi lali kirim Fatihah kanggo sing urip. Padahal Al-Fatihatu liman kuriat lahu. Fatihah itu bagi siapapun yang mau membacanya. Fatihah ini ampuh nih, ono kopi panas mau wacake Fatihah ping 100 adem. Loh, apakah saya salah? Kalau Mbak Ketua Tim Menggerak PKK pengen ketemu malaikat gampang meneh, mau coba Fatihah ping 100 tanpa ambekan. Langsung ketemu Israel alaihi salam. Nah, dulu wah, banser ngisi absen kita dum-duman rokok iki kita ini. Nyok banser pakai rokok no mesake. Ini ser pakai rokok ser. Semua perwakilannya semua gini. Eko ini kok. Kenapa kamu tak suruh maju tak kasih uang? Karena rupamu kayak kota infak. Asik kok. Yang ngono kok, wetenge juga gede-gede kayak kuwi api. Nung yo kuru banget kayak kowe. Wong NU kuru biangan. Mangane oke tetap kuru le, itu dua kemungkinan, anugerah atau azab. Kita ya azab dah kayak. Rupamu kayak takir. Loh, aja nyek banser loh. Sesuk kiai niku mlebu surga sing awal banser loh. Banser itu kan tugasnya survei lokasi. Jadi saat durunge kiai mlebu surga, surgane disurvei karo banser. Begitu surgane siap, kiai ini mlebu bansere metu meneh. Enggak enak ujungnya rek. Orang banser ini cinta banget ya aku. Banser dilawan, siap mati, tapi jangan sampai lapar. Itulah banser. Ya wes, cacah mburi kayak apa wis jenengmu? Kamu namanya apa? Musik kamu itu namanya apa? Orkes gambus. Oh, seni religius. UIN Malang. Ya wis kuwi ngono sesuk aku mlebu surga sing awal bocah-bocah selawatan wis. Nek ya kuwi aku kelon karo bidadari awakmu selawatan kok. Gus Miftah kelon bocah-bocah ke salatullah salam. Tapi lumayan le. Nyawang kiai kelon ada. Kenapa Gus? Mboten ana matamu. Kiai kelon mau sawang. Gosok. Pelanggaran. Aduh, ganti gaya Gus, kurang ajar kok. Rusak aja kayak gitu. Selalu ala Nabi Muhammad. Jadi ngeten. Mendidik sebuah generasi dimulai bagaimana kamu mencari calon pasanganmu.
Yang perlu kamu ingat adalah jangan berharap wanita solehah kalau kamu tidak bisa menjadi suami yang soleh. Salah satu nasihat pernikahan saya kepada Mas Deddy Corbuzier apa? Hari ini banyak laki-laki mengatakan mencari istri solehah itu susah. Perempuan mengatakan mencari suami soleh itu susah. Pertanyaannya, kenapa Anda sibuk mencari bukan menjadi? Saya mengatakan apa? Lagi-lagi mengatakan mencari perempuan yang sempurna itu susah. Perempuan mengatakan sama, mencari laki-laki yang sempurna itu susah. Kenapa kita sibuk mencari yang sempurna? Maka ingat, jangan pernah mencari pasangan yang sempurna, tetapi terimalah pasanganmu dengan cara yang sempurna. Ya. Maka dulu saya dites sama kiai saya, Miftah, nggih kiai. Kowe lak golek bojo milih sing ndi? Dua tipe ini. Napa kiai? Siji, bojo ayu ora solekah apa elek tapi solekah? Ayo bancer jawaban merongos kowe ayo kowe. Kowe lak kon mulih milih ndi? Bojo ayu ora solekah apa elek tapi solekah? Elek solekah, subhanallah. Berarti solekah merongos ra apa-apa ya le ya. Ah cilik lah pinter ya. Cah telu wiri tak duit cah telu wiri nih. Nah, pinter iki, pinter iki. Tiga-tiganya sini. Tiga-tiganya maju semua sini. Tapi syaratnya satu, harus berani mimpin Pancasila di hadapan semua jamaah. Pinjam mic-nya. Sini. Oh. Kamu ikut saja, nggak apa-apa sini. Iya, korbannya kayak Kipli. Iya. Sini Pli. Udah, yang mimpin kamu. Namanya siapa sayang? Pakai mic kok mati? Uripno. Puasar kok. Uripno cuk, kurang ajar ya. Cek. Hidup enggak? Cek. Buoso sone iki ra muni iki. Cek. Son. Cek. Mati, bro. Cek. Ndi toh operatornya? Itulah bedanya cewek dengan sound system. Sound system diragatin tak oke, kita wujudin cewek diragatin tak oke, dundal kancane. Cek. Dah. Namanya siapa? Rifki. Siapa? Rifki. Satunya siapa? Arif. Kipli? Ivan. Umurmu berapa? 10 tahun. 10 tahun. Cita-citamu pengen jadi apa? Gus. Kenapa pengen jadi kayak Gus? Kita keren ya. Nah, saya kemarin saya sowan Yaidah Ploso. Le, kudu ana ki eno sing kaya awakmu le sing keren. Ora kok kiai mung sarung yang nglinting, ambune kelembak menyan, untune gadulen bisa yo. Jadi wong eno kudu ana sing dadi kiai ini artis. Kelasnya kaya silit British kandhane ya. Pancasila Fitro ya. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekarang kamu namanya siapa tadi? Arif. Pertanyaan saya sederhana. Garuda itu laki-laki apa perempuan? Lanang, maka namanya burung Garuda. Wes so nyanyi lagu apa? Garuda Pancasila? Kok ame-ame? Kamu bisanya apa? Terserah kamu. Baca Qul Huwallahu. Oh, tak usah. Wes ada apa? Satu dua. Astagfirullah. Ya wes, kasih uang semuanya. Kamu itu dulu. Iya. Sama-sama. Kamu. Nah, nyok kue abang kuenya. Makasih ya. Sik.
Kamu pengen jadi apa? Enggak tahu. Nggak tahu. Itu anaknya sopo ini. Nggak tahu. Oh, tapi lumayan loh kaosnya NU. Saya doakan yang kaosnya NU masuk surga. Kaosnya. Hati-hati yo, ojo nganti dijaluk mbokmu. Mbok kurang ajar Pak, bodoh anaknya sangune oke, mbok ini mulai cerewet kini le, mbok ini simpen. Hati-hati. Itulah pertama kali anak punya pengalaman penipuan investasi bodong. Makanya begitu gede jadinya kayak Indra Ken, murah banget. Gara-gara mbok nih le. Wangi ya teko ya, ya melu guyu. Biasanya jilbabnya abang. Oh bocah mat. Yang jilbabnya hitam insya Allah marah. Sopo buka polsek. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi kula mbiyen takoni karo Kiai kula Miftah, kowe lak golek bojo sing kaya ngopo li? Bojo ayu ora solehah apa elek tapi solehah. Rata-rata wong lanang jawabane mesti sing ra ono, ayu tur solehah. Sing takon sapa? Ora ono pilihane kok mau pilih. Kula mbiyen jawab, kowe milih ndi? Ayu najan boten solehah. Kiai kula ngamuk. Kowe berarti mentingke fisik. Alasanmu apa? Kula jawab, Pak Kiai nyuwun sewu. Kenapa saya milih cantik senajan to mboten solehah? Allah dawuh wonten Al-Qur'an, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Wong lanang kuwi imame wong wedok. Lah bojo kula ayu dereng solehah, kewajiban saya sebagai imam menjadikan istri saya solehah. Wah. Tapi kalau istri saya solehah jelek wajahnya nyuwun sewu nggih, ndadeke ayu larang regane. Ulah sing tua-tua niku murah, paling udah FIFA nomor 4. FIFA. Udah FIFA, pada bagoran negara 1.500-an. Ngono kayak duit minggat. Balik. Arab tuku apa? Diamond. Oh, aku ngerti, mesti dijaluk mbokne mesti. Sarung ini dijaluk mbokne belanjakin dhisik. Lah aku ada ibu-ibu ijan. Orang-orang lak jaluk mbokmu. Apik. Pengen jadi apa Gus? Si jini orang ngerti. Mau jawab boleh copet apa mau. Allah sallu ala Nabi Muhammad. Nah, tegese napa le? Ngeten. Kualitas anakmu kuwi tergantung salah satunya adalah cara memilih ladange sing bener. Nah, mila napa wong Jawa niku ana istilah bobot bibit bebet. Senajan to niku mboten jaminan. Kula dhewe niki paling mboten nyaman lak wong takon soal nasab, soal keturunan. Mila kula kan biyen paling sengit lak takoni mbahmu sapa. Soale napa? Kula niku kadang-kadang isin. Lak kula duwe mbah gedhe sementara kula sebagai putune ora dadi apa-apa. Lak jenengan iki cah, terutama kanca-kancaku Gus wile ya. Kula nyuwun sewu, kowe iki rasa bangga mbahmu biyen wong gedhe. Kudune kowe isin lak gedhek-gedhekke mbahmu sementara kamu bukan siapa-siapa. Iya kopi. Kayak cangkeme ya ampun lho buan lho kopi. Kopi. Kula niku mbiyen Bu, Pak, ajeng dipek mantu kalih kiai gedhe, Bu. Lih, Miftah rene, kowe ngepek anakku dadekno bojomu. Kiai gedhe ampun. Kula wone nggih, kula tampi. Begitu kula mulih kula niku mikir, apa ya penak dadi mantune wong gedhe. Kanca-kanca kula ngomong, "Wah, top Gus. Kowe lak rabi karo anake kae, pondoke gedhe warisane akeh." Kula mikir, saya berpikir sebaliknya. Apa yang saya pikirkan waktu itu? Dadi mantune wong gedhe iki ra kepenak. Dadi mantune kiai gedhe iki ra penak. Kula mikir napa?
Lak sesuk kula dadi gedhe, wong cerewet lumrah Miftah kae iso gedhe, wong duwe maratuwa kiai gedhe. Tapi kula lak ra iso gedhe, wong mulai cerewet alah Miftah duwe maratuwa gedhe kok mantune ora iso gedhe. Mila kula ndonga, ya Allah kula tak golek maratuwa sing biasa-biasa mawon, bila perlu sing gampang tak apusi ya Allah. Ngono Bu. Lah. Nyuwun sewu. Pak, saiki kalau Gus-gus mengatakan, "Mbakku mbiyen wong gede." Masa nyuwun sewu. Keturunan yang paling jelek itu siapa? Ketika seseorang mengatakan melihat orang besar dia mengatakan, "Mbahku mbiyen yo luwih gede saka wong iki." Sementara di saat dia ngomong seperti itu dia bukan siapa-siapa. Malu, Pak. Kula mbiyen niku rawani bongkar nasab kula sadurunge kiai-kiai niku ngerti. Sampai Habib Lutfi dawuh. Soalnya kula isin Miftah bin Muhammad Muradi bin Muhammad Boniran bin Muhammad Usman bin Muhammad Jalal Iman bin Kiai Karyonawi bin Nyai Madarum bin Kiai Ilyas binti Kiai Ilyas bin Muhammad Besari bin Anom Bersari bin Abdullah Mursad bin Raden Demang bin Pangeran Demang bin Ratu Jekulo sampai Brawijaya 5. Kula isin soalnya napa ngomongke mbah kula Muhammad Besari gurune Pangeran Diponegoro. Zaman Pangeran Diponegoro mondok teng Tegal Sari namine nembe Abdul Hamid. Dari Ponorogo pindah teng Kartosuro ngaji kitab kuning kali Kiai Taftazani, pindah teng Purworejo ngaji kitab Jalalain kali Mbah Ahmad Baidowi, pindah teng Ngadiwongso Magelang ngaji kitab Hikmah kali Mbah Nur Muhammad Ngadiwongso. Begitu gede muridnya Mbah kula dadi wong gede. Sinten nama komplite Abdul Hamid? Kiai Haji Bendoro Raden Mas Abdul Hamid Antawirya Mustahar Heru Cokro Senopati ing Ngaloga, Sayyidin Panatagama, Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawa, pahlawan Goa Selarong Pangeran Diponegoro. Putune mbah kula namine Hasan Besari, anake mbah kula jenenge Kiai Ilyas, duwe anak jenenge Kiai Hasan Besari, duwe murid jenenge Rangga Warsita. Sopo serah kenal kali Rangga Warsita yang dia mengatakan Indonesia akan dipimpin oleh 7 macam pemimpin. Yang pertama Satrio Ginunjoro Murwo Kuncoro, seorang kesatria yang sering dipenjara tapi mempunyai nama yang besar, Soekarno. Presiden kedua Satrio Mukti Wibowo Kesandung Kesampar, kata Rangga Warsita, seorang presiden yang mempunyai nama besar tapi kesandung kesampar, tiba di demo karo mahasiswa, Soeharto. Sing nomor terus Satrio Jinumput Sumelo Atur gawe wirang, seorang kesatria yang tidak dipilih oleh rakyat, tidak dipilih oleh DPR, tapi Jinumput Habibi dipilih karo Pak Harto. Saya lengser, silakan Habibi naik. Keempat Satrio Pinandit nyuwun sewu, Satrio Lelono Topo Ngerame Wuto Ngideri Jagat, Gus Dur buta keliling dunia, tapi nyuwun sewu Gus Dur yang tidak bisa melihat hanya matanya tapi hatinya terang. Di dunia yang matanya tidak bisa melihat hatinya terang cuman ada 2, satu Gus Dur, nomor 2 si buta dari gua hantu. Mila kula jaman mbiyen Amin Rais, Gus Dur harus mundur, kula ora trima. Amin Rais lucu, Gus Dur mlaku mawon dituntun kok kon mundur. Ora ngajar ya aku ngono. Gus Dur niku wali rasa macem-macem. Mila Pak Amin Rais kuwalat saumur hidup rasa iso dadi presiden. Soal lah nganggo undang-undang Nata Negara, presiden Indonesia mburine kudu O. Lah Pak Amin Rais ra iso dadi presiden, soalnya mburine O dadi Amin ra iso. Ora iso. Dua murid jenenge Rangga Warsita. Lah Indonesia niku tak singkat nggih. Bakal iso makmur. Lah Indonesia niku duwe pemimpin kaya karakter sing nomor 7. Satrio Pinandito Sinisian Wahyu Ratu tanpa mahkota. Pertanyaannya kula ngeten, apakah Pak Jokowi seperti itu? Saya nggak tahu. Tapi yang jelas nyuwun sewu, hari ini kenapa saya bangga menjadi orang Indonesia. Dulu Malaysia 10 tahun yang lalu lebih kaya dibandingkan Indonesia. Hari ini Indonesia lebih kaya dibandingkan Malaysia. Napa Bu? Malaysia reot diaku, batik diaku lah Malaysia arepe ngopo?
Nggih napa mboten? Biyen Malaysia sugih sakniki kalah karo Indonesia, Pak. Penanganan Covid terbaik. Walaupun Pak Jokowi umpamanya dereng Seratrio Pinandito, coba ono Covid langsung wong Malang diwenehi bantuan BLT, bantuan langsung telas. Tapi ada bentuk kepedulian dari pemerintah. Lucune wong Sumber Sekar nopo? BLT untuk orang miskin, semuanya ngaku miskin. Bener Pak Lurah, ndi lurahe? Rah, ndi lurahe? Kuwi lurahe. Allah, jan bentuke kaya Pak Tile. Begino ana BLT sing mumet ndase lurahe, sing dituduh macem-macem lurahe, paling sing dibagi mung dulure lurahe dhewe. Lho, wong-wong sing ngomong Pak Lurah delok. Ya, Pak. Biyen ki mahasiswa ekstrem kanan lak demo. Kita mengharapkan pemimpin hebat seperti Erdogan di Turki. Sekarang Turki bangkrut. Bangkrut. Artinya apa? Dengan segala kekurangannya mbok kita bersyukur sebagai orang Indonesia, betul? Nyatane begitu vaksin kita bisa bebas pengajian seperti ini. Wes, mila kula kondo, ma India ki giayan duwe Taj Mahal, duwe mahal siji bangga. Indonesia iki lho, bensin mahal, solar mahal, pertalit mahal, cabai mahal, minyak goreng mahal. Mahale luwih akeh tinimbang India tak kandhani. Bangga. Orang masalah larang, sing penting iso tuku. Karena trennya semuanya naik kecuali celana turun. Bismillah, bersyukur mawon. Alhamdulillah. Mula kula ya ora setuju wi kanca-kanca UIN mburi tak kandhani. Aku mbiyen juga gawe demo lho, tapi lah demo ya aja ngawur. Kalau Anda tidak suka dengan Presiden Jokowi, tolong yang dikritik kebijakan dan kinerjanya, bukan fisiknya. Coba kemarin di Gorontalo yang saya posting di Instagram saya. Presiden Indonesia jenis kelamin, naudzubillah min dzalik. Kan ngawur, Pak. Jenis kelamin. Masa tak cetak kecok lah yo. Kan aku ra wani. Coba, kalau nggak suka dengan pemimpin, yang dikritik itu kinerjanya, kebijakannya, jangan personalitinya. Ngeloke Pak Presiden Jokowi umpane plonga-plongo. Piye-piye Pak Jokowi ini dipilih oleh 90 juta orang Indonesia. Lah ora seneng mbok ya esuk pemilu ke nyalono dhewe. Sing milih raimu sapa? Dadak gaya. Lho nggih lho mboten Pak Lurah. Kabeh niku sampun tinakdir. Ada catatan masing-masing. Toh bulan-bulan ini kita dikasih gambaran bocah cilik, bocah pengamen jalanan, tahu-tahu diundang Istana Negara viral, Farel Prayoga. Tapi di satu sisi Allah kasih gambaran orang punya pangkat jabat bintang 2 jatuh sehina-hinanya, Verdi Sambo. Loh, tegese napa? Kamu yang masih di bawah optimis akan bisa naik ke atas, amin, amin. Tapi lah awakmu ning ndoro ora ngati-ngati, apa meneh mengkompol melati siji, hati-hati bu, wong NU bintang 9 bu tak kandhani. Pak Lurah lho malah bintang 7, puyer obat sakit kepala. Nah, supaya ke depan Indonesia lebih baik, dipersiapkan generasinya demi sekarang. Makanya hendaklah kamu merasa khawatir ketika soalnya bengung. Mila tukang son ngilak makan ngaji nguyuh cewek. Kowe nguyuh ora cewek malah sangune ilmu tutul. Tutul ke tiang listrik. Sehingga apa? Ketika kemudian kita melahirkan anak-anak bangsa akan menjadi pemimpin-pemimpin yang akan datang, maka dikatakan inna fiyadi subani amrul ummah, di tangan pemudalah urusan umat, wa fi aqdamiha hayataha, dan di telapak kakinya kehidupan umat di masa-masa berikutnya. Maka dulu Bung Karno mengatakan berikan kepadaku 10 pemuda akan aku guncang dunia. Coba saya ini beda nih. Berikan kepadaku 10 pemuda, maka akan aku jadikan ganteng-ganteng serigala. Gantengnya di sini, serigalanya Pak Lurah. Umpamanya. Moga-moga Pak Lurah mlebu surga dhisik dhewe. Amin. Mangkat bar pengajian.
nyadar ya Pak Lurah. Lawes bojone api akan melahirkan generasi yang baik. Walaupun nyuwun sewu lan jenengan dadi wong apik aja ngelek-ngelek wong elek. Wong apik niku egois, ora seneng ketemu wong elek. Sementara banyak orang jelek yang melihat orang baik dengan penuh kacamata kasih sayang dan cinta. Wong Malang tak kandani. Kalau kamu duduk dengan ahli maksiat, jangan bicarakan masa lalunya, tapi temani dia untuk merangkai hidupnya yang lebih indah. Itulah alasan kenapa Gus Miftah dijuluki presiden para pendosa. Karena saya melihat semua orang dengan apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, alladzina yang duruna ilal ummah bi ainir rahmah, melihat umat dengan kacamata kasih sayang. Jangankan mau ahli maksiat, begenggek lo tak openi. Mereka tak openi Bu, walaupun seumur hidup saya pengajian di hadapan mereka tidak pernah memanggil mereka begenggek. Kan ra mungkin aku pengajian karo mbak-mbak para begenggek rahimakumullah. Lah ya ra mungkin tak. Pak Lurah tahu begenggek itu pekerjaannya apa? Dodol kroto. Napa niku kroto? Pakan manuk. Manuke sapa? Pak Lurah. Mila mengke ibu-ibu kondur, tanyakan kepada suamimu, "Pah, punapa dalu menika panjenengan ngersake dahar kroto?" Iya. Pak Lurah guntur bengok ketemu bojone, "Bu, kroto." Pertanyaannya Bu Kapolsek nawani sama. Nganggur. Oh doakan, saya doakan Bu, sejumlah-jumlahnya Bu Kapolsek segera berakhir. Amin. Di mana berakhirnya kalau tidak di pelaminan, minimal di pemakaman. Bu, itu ada apel, ada anggur. Bu Kapolsek milih apel apa anggur Bu? Enggak, kalau ada anggur, ada apel, Bu Kapolsek milih anggur apa apel? Anggur. Lah itulah yang menjadikan Bu Kapolsek jomblo. Anggur memang lebih mahal dibandingkan apel, tapi seharusnya Bu Kapolsek lebih milih apel dibandingkan anggur. Kenapa? Karena pada dasarnya cewek lebih suka diapelin, nggak suka dianggurin. Iya. Bu Kapolsek mulai batin, kiai ini dancuk. Tenan. Nah ya kuwi Bu, lah golek bojo cuma orang ini Samsudin Bu. Oh saya kira di bojo morone dukun njaluk pelet. Lah dukun ki sok melet ngopo bojone dukun oke sing merongos kok dadakno. Ya ada-ada saja Pak Lurah ya. Bu Camat seneng banget. Yes. Pak Camat sing ndi to, Mat? Oh iya. Camat yang guyang-guyu wae urun apa ora? Aduh nuwun Pak Camat rawe. Loh, Bu Camat. Pak Camat mulai bisik-bisik karo sampinge, kiai ini asu. Nah. Sehingga apa? Iya, iki sapa iki? Kowe lak ngompol ning mburi kono lho Bu Lurah. Iki Bu Lurah apa iki lho? Sing lanang elek kok sing wedok ayu ya. Tapi itu menunjukkan teori ini anak Nabi Adam ini bener li. Karena anak Nabi Adam itu lah pernikahan silang. Lak sing lanang ganteng sing wedok elek, lak sing lanang elek sing wedok ayu. Lah mila banter-banter sing rupane elek insyaallah esuk bojone remuk. Mila lah kula ndelok Pak Lurah kali Bu Lurah ini ada dua teori, sabar dan syukur. Pak Lurah oleh bojone ngiki syukur, Bu Lurah oleh kae sabar. Gak enak iki. Hatiku rasane loro. Nyanyi gue ayo. Semuanya bawa HP? HP-nya bisa dihidupkan? Ayo, selawatan ya.
Ya, ayo semi dangdutan ya, ojo dangdut banget, semi dangdutan bae. Menghibur buka posek yang agak andilau antara dilema dan galau. Tenang buka posek, Ar-Rum 21 mengatakan Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Itu artinya apa? Kalau buka posek tidak punya pasangan jelas bukan manusia. Ya Allah, ya Allah. Semuanya dia katanya. Pak panitia mau lampunya sudah pateni lagi. Lara iso ketua panitianya pateni wae kesuwen. Ayo, yuk di HP flashnya dinyalakan. Kita buat malam hari ini dau bersinar dengan syafaatnya Nabi. Amin. Panitia iso dipateni lagi lampu ini. Ora iso, ora profesional blas. Wah iso wih lo, wong wedok sok tahu. Itulah bedanya tiang listrik kali tiang jaler. Tiang listrik madangi, tiang jaler metengi. Semuanya diangkat HP-nya, yang tinggi semuanya. Mereka pun buka posek. Ler. Nah, nanti HP-nya digoyangkan ke ngaler dulu ya. Ya. Boleh saya berdiri? Ibu-ibu lebih suka saya duduk apa berdiri? Berdiri. Itulah perempuan. Di mana-mana suka yang berdiri. Semuanya diangkat. Yo, Mbak diwangi nyanyi Mbak Ramaneng wae kowe. Nggih, siap. Duh, kok cangkem ini sing siap nanti mau? Saya. Oh, suaranya kayak ngerondo ngebas. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu alaihi. Atiku rasane lara nyawang konco adoh karo agama. Ya Rabbi bil Mustafa paling maqam sudah. Paling ning langit malaikatnya bengok. Jadi Pak Lurah buka Didi. Kroto. Allah. Setengah loro. Jam 8 bangun. Kan aku capek. Ya, dilit meneh. Insyaallah pengajian sampai jam 4 pagi dengan cara menonton YouTube masing-masing. Selebeu. Kayak kurang aja. Ami diketu. Kayak orang. Gue anak Boy Samsudin mesti. Tenan. Nah, makanya nyuwun sewu. Bagaimana kemudian Nabi Yakub mengajarkan pendidikan kepada anaknya? Tolong, niki inti pengajian. Am kuntum syuhada'a id hadra Yaqubal maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Ketika Yakub mau mati, mau meninggal, dia berwasiat kepada anak-anaknya. Oh boleh, cabaan cerwasiate. Anak-anakku, ma ta'buduna min ba'di. Apa sing mau sembah sakwise aku mati?
Niki miturut guru kula. Ayate sak janjane lucu. Lucune teng pundi? Niki rada aneh. Kudune mantak budun. Sapa sing mok sembah? Tapi Allah dawuh dengan kalimat apa sing mok sembah. Persoalane napa? Mergo Gusti Allah pirsa menungso niku luwih ndelok apane tinimbang sapane. Makanya pendidikan itu mengajarkan kita menjadi siapa, bukan mencari apa. Ning nyatane awake dhewe niki luwih ngejar apane tinimbang sapane. Contoh Pak Lurah nyalon lurah meneh. Begitu kowe milih sapa? Aku milih sapa wae ra urusan. Sing penting aku entuk apa-apane. Apa niku penting? Sapa niku luwih penting? Anane apa nggih nyuguh sapa? Lah ana sapa mesti entuk apa-apa. Gus Miftah niku sapa? Amplop kuwi apa? Langsung ketua panitia, waduh perasaanku ra enak. Anane apa niku nggih nyuguh sapa? Lah ana sapa mesti entuk apa-apa, Pak. Tapi lapan milih dhisike pundi? Dhisike sapa? Lah pendidikane wong tuwa niku Bu, ndadekke anak dadi sapa? Aja mok didik supaya entuk apa-apa. Lah salah wong tuwa niku teng pundi? Begitu anak mondok kuliah ning UIN. Rampung kuliah, rampung mondok kok nganggur. Ibu mun mulai cerewet. Lele, kowe iki cilik tak gedheke goblok tak pinterke, begitu gede rampung kuliah kok nganggur. Ki kapan kowe bales budi wong tuamu? Kok wong tua suwe-suwe kaya rentenir. Umpama kula dadi anake kula jawab, nggih ngopo jenengan njaluk balas budi kalih kula, wong kula mbiyen yo ora njaluk dilairke. Wong jenengan mbiyen gawe karo bapak, aku yo ora ngrasake kepenak. Salah wong tua niku Pak Lurah. Ingat, wong tua niku kewajibane nyekolahke anak, guru kewajibane mulang, anak kewajibane belajar. Soal sesuk dadi napa urusane Gusti Allah. Apa rumangsane kaya kula dadi wong terkenal niku kula mbiyen njaluk ora. Wong kula mbiyen namung James Bond jaga masjid dan kebon. Kan jenengan ndelok teng YouTube kula niku kula matur. Kula ra kuat ngekos, kuliah ra kuat bayar, akhirnya manggon masjid zaman kula kuliah teng IAIN Jogja, saniki ganti UIN niku. Universitas insyaallah negeri. Insyaallah negeri. Iya iya. Kok ya protes lho, kalau kayak protes apa karo bojone kuwi. Mesti camate ngenes kuwi. Lah kula ra kuat napa-napa. Tapi nyuwun sewu, proses itu saya jalani dengan baik karena saya meyakini sukses itu melalui banyak proses, bukan melalui banyak protes. Anak muda itu banyak karya, bukan banyak gaya. Kula raisin manggon ning masjid, delalah masjid sing kula nggone masjid wong Muhammadiyah, tugas kula nyapu karo gugah-gugah wong sahur ben bulan poso. Yo kula ben bengi gugah-gugah sahur yo ora ana wong menehi sahur. Bapak Ibu monggo ingkang dereng sahur kula aturi sahur. Akhire kula jengkel, Bapak Ibu kula dereng sahur. Lah ora ana wong menehi sahur belas sih. Kula niku manggon masjid 5 tahun, dalam masjid wong Muhammadiyah. Ora masalah senajan aku wong NU, saya bisa menghormati mereka, mereka bisa menghormati saya. Masalah mung siji gara-gara aku melu Muhammadiyah aku kuru bobotku mung 40 kilo. Ngopo aku mau melu Muhammadiyah kuru pergo Muhammadiyah belas ora tau ana selametan. Begitu aku rabi karo wong NU balik ning masjid wong NU aku lemu. Ngopo aku rabi karo wong NU lemu? Soale susune cocok. Begitu manggon masjid wong NU Pak Lurah, bobotku 108 kilo. Lha napa wong NU lemu? Soale wong NU titik-titik mangan, yasinan mangan, tahlilan mangan, sholawatan mangan, pengajian manakiban mangan, istighosahan mangan, mujahadahan mangan. Tanggane lara njaluk didongake mangan. Ndelalah sing lara mati mangan meneh. 7 dina. Nganti banser rupane kaya takir kabeh gitu. Maka nyuwun sewu, wong tua niku wajibane niku mawon. Soal sesuk anakmu dadi napa niku urusane Gusti Allah. Cuman pesan saya satu kepada generasi muda, nah ingatlah, pantaskan amalmu di hadapan Allah, maka Allah akan memantaskan hidupmu. Kok ewadine saiki urip murung kepenak, barangkali amalmu rong pantes. Yu,
Mungkin jenengan ngalor ngidul pengajian, tapi nyuwun sewu ketoke pengajian khusuk ngrungokke tenan ning omah wani karo bojone. Ya nyuwun sewu niku iso ngedoke rezekine. Wong lanang yo kalingan, wong wedok niku hatinya seperti rekening bank. Maksudnya apa? Enggak mungkin berbunga kalau enggak ada saldonya. Suami yang baik itu suami yang mendengarkan pendapat istrinya, dan istri yang baik mendapatkan banyak pendapatan dari suaminya. Betul? Istri yang baik itu istri yang siap diajak menderita oleh suaminya. Betul? Tapi ingat, suami yang baik tidak akan pernah mengajak istrinya menderita. Maka ibu-ibu kalau suaminya ngajak menderita, tolong dudukkan suamimu, bisikan kalimat di telinganya, Mas, ini sebenarnya rumah tangga apa rumah duka? Kenapa Gus rumah tangga kok sulit? Iya, rumah tangga itu pasti rumit, karena kalau sederhana namanya rumah makan. Maka jalani semuanya dengan penuh keikhlasan. Ingat, ikhlas itu ciri-cirinya diam, karena kalau ngomong namanya iklan. Lakukan semuanya dengan konsisten dan istiqomah. Istiqomah itu berat Gus. Iya, istiqomah pasti berat. Kenapa? Kalau ringan namanya istirahat. Sabar niku wonten watese Gus. Ora ono sabaran duwe wates, wong sing duwe wates mung Kabupaten Kediri. Kalau saya mengatakan apa Bu Kapolsek, Bu Camat, kalau hidupmu diselimuti masalah, bersyukurlah, berarti kamu masih manusia. Karena kalau diselimuti wijen namanya onde-onde. Kalau Bu Kapolsek pengen makan onde-onde, rasanya paling enak, gampang Bu Kapolsek manggule onde-onde sing wijene ganjil. Lu tenan, kandhane hooh tenan kok. Proses itu kita jalani Bu. Wong tua nguliake anak, nyekolahke anak, mondoke anak, guru ngajar anak, sekolah tenanan. Soal sesuk dadi napa urusane Gusti Allah. Muga-muga dengan segala proses yang kita lakukan, termasuk ikhtiar pengajian malam hari ini, menjadikan generasi kita generasi terbaik. Amin Allahumma amin. Sampun jam 3:30 pengajian sampun paripurna. Maos hasbi robi kaping 3 ndonga bareng-bareng. Napa Bu? Tambah ora urun cerewet. Hasbi robi jalallah ma fi qalbi Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rzuqna istiqamah. Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi war rizqi wal ibadah. Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma rzuqna dzurriyyatan thayyibah. Allahumma rzuqna ahlan sakinatan mawaddatan wa rahmah. Allahumma rzuqna bi alfi quwwah. Allahumma rzuqna bi alfi barakah. Allahumma rzuqna bi alfi karamah. Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma rzuqna
bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilna jannata mal abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Tim penggerak PKK Khairun Nisa matur nuwun, warga masyarakat matur nuwun, hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.